Halo guys, pada episode sebelumnya, anggota pasukan Ten Rings berhasil mengambil liontin milik Xialing. Shang-Chi berusaha mengejar anggota pasukan yang mengambil liontin. Xialing yang hendak melarikan diri dengan melompat dari gedung menuju helikopter. Terjadilah pertarungan dengan pelatih Shang-Chi sendiri, Dead Dealer. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen agar kalian senantiasa mendapatkan informasi terkait dengan dunia perfilman. Ini dia alur cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Part 2. Dalam pertarungan, Shang-Chi dan The Dealer menampilkan atraksi bela diri yang sangat seru. Shang-Chi mencoba menikam menggunakan belati, namun tiba-tiba lesatan seperti petir dari gelang Ten Rings membuat belati dan Shang-Chi terpental jauh. Dan yang melakukannya adalah Wenwu, ayah Shang-Chi sendiri. Dan ternyata Katie dan saudara perempuannya juga sudah ditangkap. Dengan terpaksa, Shang-Chi pun ditangkap dan dibawa pulang ke markas Ten Ring dengan menggunakan helikopter. Setelah tiba di markas Ten Ring, Wenwu berkata kepada anggota pasukan bahwa anak laki-lakinya telah kembali. Lalu pasukan memberikan salam penghormatan. Xialing menceritakan masa lalunya kepada Katie. Setelah ibunya meninggal, ayahnya tidak pernah berbicara dengannya. Dia tidak dilatih ilmu bela diri. Dia belajar sendiri meniru pelatihan yang dilakukan Shang-Chi. Pada suatu hari, Shang-Chi pamit kepada Xialing akan pergi dan berjanji akan kembali dalam 3 hari. Dia setia menunggu, namun Shang-Chi tidak pernah kembali. Sampai akhirnya saat berusia 16 tahun, dia kabur dari ayahnya. Sementara Shang-Chi jalan-jalan mengitari salah satu sudut markas Ten Rings yang mengingatkannya pada masa kecilnya dalam pelatihan bela diri yang keras. Dalam ingatan Shang-Chi, ayahnya mengingatkan Shang-Chi untuk terus berlatih agar kelak setelah dia matang dapat menggantikan posisinya. Pada saat makan malam bersama, ayah Shang-Chi, Wenwu, mengajak Shang-Chi untuk bergabung dengan Ten Rings. Namun Shang-Chi menolaknya. Kemudian Wenwu menceritakan masa lalunya, pertemuan dengan Yang Li yang telah mengubah hidupnya. Yang Li yang telah rela meninggalkan Ta Lo, sementara Wenwu melepas organisasi Ten Rings. Ayahnya kemudian menceritakan mendengar bisikan dari ibunya yang meminta untuk diselamatkan saat Wenwu mempelajari kembali tentang desa Ta Lo asal mula ibunya. Jiwa ibunya sekarang sedang dikurung di dalam gerbang raksasa yang ditutup dalam sebuah pintu besar di desa itu. Namun Shang-Chi tidak mempercayainya. Lalu Wenwu menaruh liontin Shang-Chi dan Xialing di mata naga. Kemudian terjadilah sebuah keajaiban. Tiba-tiba patung naga mengeluarkan air membentuk peta petunjuk menuju Ta Lo yang melewati jalur labirin hutan bambu yang dibuka 1 tahun sekali. Tidak suka dengan niatan ayahnya yang ternyata juga berniat menghancurkan desa ibunya kalau penduduk desa melawan, Shang-Chi dan Xialing pun melawan ayahnya. Dan akhirnya mereka bertiga ditahan di dalam penjara Ten Rings. Di penjara mereka bertemu dengan Trevor Slattery sebagai Mandarin palsu yang telah menculik Tony Stark di Armentry. Ditahan Wenwu karena telah meniru menggunakan nama dan organisasinya. Trevor bisa berinteraksi dengan hewan magis tanpa muka. Itu adalah hewan dari Ta Lo yang dia beri nama Morris. Morris dapat menebak masa lalu dan asal Shang-Chi. Morris tahu cara pergi ke Ta Lo tanpa harus menunggu jalur labirin yang dibuka 1 tahun sekali. Lalu mereka kabur dari penjara Ten Rings, langsung menuju ke hutan bambu untuk menembus masuk ke desa Ta Lo, melewati portal yang menembus dimensi luar terpisah dengan berbagai makhluk mitologi Tiongkok. Akhirnya mereka berhasil memasuki desa Ta Lo. Di desa Ta Lo, mereka disambut oleh Yingnan, saudara kandung dari ibunya. Mereka diceritakan tentang Ta Lo, di mana kekuatan desa itu baik ilmu bela diri maupun senjatanya dari seekor naga yang dikenal dengan Great Protector. Great Protector dalam legendanya adalah
naga yang berhasil melindungi tanah Talu dari universe dunia manusia dari serangan monster yang dipanggil Dweller in Darkness yang menyerang Talu pada saat itu adalah kota yang maju namun dihancurkan oleh monster ini. Setelah mengalahkan Dweller in Darkness, Great Protector mengurung monster ini di sebuah gua dan sejak saat itu para warga Talu bertugas untuk menjaga pintu dari gua ini. Banyak orang yang datang ke Talu untuk membuka pintu itu karena mereka mendengar suara bisikan menjanjikan keinginan terdalam mereka. Dan Wenwu adalah salah satu korbannya yang mendengar suara istrinya. Dweller in Darkness sengaja mengincar Wenwu karena yakin dengan kekuatan Ten Ring yang dimilikinya dapat mampu membuka pintu itu. Bibi mereka menunjukkan senjata penduduk Talu yang terbuat dari kulit naga yang dengan mudah membunuh Dweller in Darkness. Yingnan juga memberikan baju kebesaran tanah Talu kepada Shang-Chi dan Xialing yang merupakan titipan dari mendiang ibu mereka. Kemudian penduduk Talu berlatih mempersiapkan kedatangan Wenwu dan pasukan Ten Ring-nya. Xialing berlatih dengan panah tali baru, sementara Katie belajar memanah. Sementara Shang-Chi meminta bibinya untuk mengajarinya keterampilan bela diri ibunya karena itu adalah yang dapat mengalahkan kemampuan Ten Ring ayahnya. Di hari yang dinanti telah tiba. Penduduk Talu bersiap untuk serangan dari Wenwu dan tentara Ten Ring-nya. Wenwu dan pasukan Ten Ring-nya datang dan perang pun terjadi. Wenwu terlibat dalam pertarungan dengan Shang-Chi. Shang-Chi mencoba menyadarkan ayahnya, namun gagal. Dengan kekuatan Ten Ring-nya, ayahnya berhasil mengalahkan Shang-Chi, lalu Shang-Chi terlempar dan tenggelam di danau Talu. Wenwu lalu mencoba membuka Daggett dengan kekuatan Ten Ring-nya dan membuat Dweller in Darkness dan para minionnya satu persatu lolos dan mencoba mengambil jiwa manusia untuk memberikan energi kepada masternya yang bentuknya jauh lebih besar. Dead Dealer terbunuh ketika jiwanya diambil, mendorong Razor First dan pasukan Ten Ring bersekutu dengan penduduk Talu menghadapi ancaman baru. Shang-Chi yang tenggelam di danau Talu diselamatkan oleh Great Protector, lalu membantu melawan monster Dweller in Darkness, sementara Shang-Chi kembali melawan ayahnya. Pada pertarungan kali ini, ternyata Shang-Chi berhasil mengambil alih gelang Ten Rings, namun menolak untuk menggunakan menyerang ayahnya. Shang-Chi mencoba lagi menyadarkan ayahnya, monster Dweller in Darkness, lalu berhasil menerobos Daggett, lalu menyadarkan Wenwu kalau dia melakukan kesalahan besar. Namun sayangnya, Wenwu mati karena jiwanya disedot oleh Dweller in Darkness. Namun sebelum mati, Wenwu memberikan 10 Ten Ring ke tangan Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi menggunakan 10 Ten Ring dan bertarung bersama Great Protector dan Xialing melawan Dweller in Darkness. Berkat panah dari Katie dan Shang-Chi menggunakan 10 Ten Ring menyerang dari dalam tubuh Dweller, akhirnya bisa mengalahkan Dweller in Darkness dan menghancurkan monster itu dan membawa kemenangan bagi penduduk Talu.
Di adegan akhir, Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco dan menceritakan petualangan mereka kepada So dan John yang ternyata tidak mempercayai mereka. Wong muncul dari portal dan membawa Shang-Chi dan Katie ke kamar Tej untuk membahas asal-usul Ten Ring. Kapten Marvel dan Bruce Banner dihubungi untuk meminta bantuan, tetapi mereka ternyata tidak tahu apa-apa. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, peninggalan mistik terbukti memiliki mercusuar yang mengirimkan pesan misterius. Sementara itu, adegan pasca kredit, Xialing kembali ke markas Ten Ring dan menjadi pemimpin baru organisasi tersebut. Demikian alur cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring Part 2. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.